إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmat mata sehingga kita bisa melihat, nikmat telinga sehingga kita bisa mendengar, nikmat lisan sehingga kita bisa berucap, berbicara. Kemudian nikmat hidung sehingga kita bisa membedakan mana aroma wangi dan mana aroma yang tak sedap. Kemudian nikmat kulit sehingga kita bisa membedakan mana suhu yang panas dan mana yang suhu yang dingin. Kemudian nikmat tangan sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas melalui tangan kita yang oleh Allah memberikannya. Kemudian nikmat kaki sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Belum lagi nikmat yang ada di dalam organ tubuh kita, paru-paru, jantung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, darah, tulang, daging, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri pula. Dan yang jikalau salah satu organ tubuh kita tidak berfungsi, maka niscaya kita akan binasa. Kemudian salam dan salam lalu kita curahkan terus kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in dan umatnya yang tetap istiqamah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin dan jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama di dalam Al-Qur'anul Karim adalah perintah untuk beribadah. Bukalah lembaran Al-Qur'anul Karim di awal-awal surah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian. Kepada siapa kita beribadah? Kepada siapa kita mengabdi? Rabbakum, kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang mengatur alam semesta. Kita tidak boleh memberikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan orang tua kita. Dialah yang menciptakan nenek moyang kita. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar kita mencapai yang namanya derajat takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian seorang hamba kepada penciptanya untuk mencapai yang namanya derajat ketakwaan. Karena kita tahu bahwasanya keberhasilan, kesuksesan hanya akan diraih bagi orang-orang yang bertakwa. Surga hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Tapi ibadah yang seperti apa yang Allah inginkan dari hambanya? Ketahuilah jemaah sekalian bahwa Allah itu tidak butuh dengan kita beribadah kepadanya. Allah tidak butuh kita datang ke masjid, melaksanakan sholat, ruku, sujud. Allah tidak butuh itu semua. Allah tidak butuh kita berpuasa, bersedekah, mengeluarkan zakat kita, menunaikan haji bagi yang mampu. Allah tidak butuh semua itu. Tapi Allah perintahkan. Allah perintahkan bukan karena kebutuhannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Bahkan syariat puasa ini disyariatkan untuk umat-umat yang terdahulu pula sebelum kita. Untuk apa? Untuk mencapai yang namanya derajat ketakwaan. Ibadah yang kita lakukan semua untuk mencapai predikat yang namanya takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau melaksanakan salat 5 waktu, yang tidak mau melaksanakan puasa, yang tidak mau melaksanakan haji bagi yang mampu. Allah tidak butuh itu semua. Allah tidak butuh ibadah orang Maros. Allah tidak butuh ibadah orang Indonesia. Allah tidak butuh ibadah orang Sulawesi, bahkan dunia sekalipun. Ma'asyiral muslimin, tidak jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis qudsi di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis ke-24 yang menjelaskan bahwa Allah tidak butuh dengan ibadah seorang hamba. Qala al-mu'allif rahimahullah taala an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما روى عن الله عز وجل أنه قال dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa innakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata seluruh umat manusia dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan kemudian ditambahkan lagi dengan bangsa jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, semuanya berada pada level ketakwaan. Orang yang paling bertakwa di permukaan bumi ini, siapa yang paling bertakwa di permukaan bumi ini? Siapa yang paling bagus ibadahnya di permukaan bumi ini? Siapa yang paling bagus puasanya di permukaan bumi ini? Siapa yang paling ikhlas dalam bersedekah? Tentunya kita akan sepakat bahwasanya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata semua jemaah Masjid As-Salam ketakwanya seperti ketakwaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah?
maka dari mulki syai'a, itu tidak akan menambah sedikit pun apa yang ada di kerajaanku. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari hadis ini, Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala